Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat di tanggal 14 Juni 2024. Tapi kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan terus melindungi, menjaga, melawat kami. Dan Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami. Karena itu sebelum kami juga melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini, kami mengundang Engkau melalui Roh-Mu untuk memberkati kami dan memberikan roh hikmat-Mu kepada kami, supaya kami mampu melaksanakan tugas kami hari ini, dan kami menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Kitab Bilangan 14 ayat 18. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak dipercaya, diremehkan, dipandang sebelah mata adalah hal yang menyakitkan. Apalagi jika kita sebenarnya mampu melakukan apa yang diremehkan itu. Akan lebih menyakitkan lagi bila orang yang meremehkan kita adalah orang yang sebenarnya juga dia tidak bisa melakukan dan tidak tahu apa-apa soal itu. Rasanya jadi emosi, gregetan, dan bahkan kehilangan kesabaran. Kalau hal itu terjadi, maka bukan hanya dari kita sendiri yang rugi, namun banyak orang yang membutuhkan dan menantikan, kita pun akan merasakan imbasnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, bangsa Israel pernah tidak percaya dan meremehkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan justru akan membuat mereka semua mati saat melawan orang Kanaan yang kuat. Mereka lebih percaya kepada 10 pengintai yang membawa kabar yang justru menakut-nakuti mereka berkaitan dengan kondisi orang Kanaan. Mereka lupa akan mukjizat dan kuasa Tuhan yang telah mereka rasakan selama itu. Namun demikian, karena permohonan Musa, maka Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya ini mau mengampuni mereka dan hukuman penyakit sampar yang telah direncanakannya. Yesus juga pernah tidak dipercaya, diremehkan, dan dipandang sebelah mata oleh para imam. Dan kita lihat pemuka agama Yahudi juga, para tentara Romawi juga, dan banyak orang lain yang menyalibkan dia. Padahal jika Yesus mau, ia bisa saja membalas semua orang itu dengan kuasanya. Namun ia tetap sabar dan menjalani semuanya dengan tulus. Sebab ia tahu bahwa orang yang membutuhkan pertolongannya melalui peristiwa saat itu, ia tahu bahwa pengorbanannya akan membawa berkat bagi banyak orang. Sebab kita lihat kesabaran itu membawa berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesabaran Tuhan membawa berkat bagi bangsa Israel. Selalu ada berkat di balik kesabaran. Oleh karenanya, marilah kita menjadi pembawa berkat Tuhan bagi sesama dengan satu kunci hidup sabar. Sekalipun mungkin kita tidak dipercaya, diremehkan, dipandang sebelah mata, namun tetaplah sabar dan lakukanlah saja
yang terbaik bagi setiap orang. Dengan kesabaran, maka engkau sudah menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jangan menyerah dan jangan kalah. Tentu tetap sabar dan tetap jadi berkat karena Allah sudah memberikan keteladanan kepada kita. Karena itu keteladanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu jugalah yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan renungan kita di pagi hari ini, yang mengatakan bahwa Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi dikatakan, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah, bahkan dihukum. Ketika kita melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita, tidak langsung Tuhan membuat hukuman kepada kita, tetapi Tuhan masih memberikan kesabaran. Tuhan masih menunggu kita supaya kita berbalik. Itu sebabnya dia katakan bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita menyadari kesalahan kita. Ketika kita menyadari kesalahan kita dalam hidup kita, maka Tuhan mengampuni kita. Tapi ingat bahwa Tuhan yang panjang sabar itu tetap membalaskan atau memberikan hukuman kepada kita ketika kita tidak mau berbalik, meninggalkan kejahatan, kesalahan kita. Tetapi ketika kita mau mengimani dan mau berbalik dari perlakuan yang tidak baik kepada perlakuan yang baik, maka Tuhan akan mengampuni kita. Karena itu kesabaran Allah itu jangan kita sia-siakan. Tetapi kesabaran Allah itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk meninggalkan segala kejahatan, perilaku yang tidak baik, supaya kita menerima anugerah keselamatan itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan kita ini mengajak kita, menyadarkan kita, supaya kita melakukan yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mendapat berkat. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih bahwa Engkau sungguh sangat amat baik dalam hidup kami. Engkau tidak membalaskan kejahatan kami, tetapi Tuhan menunggu kami supaya kami berbalik meninggalkan segala perilaku kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan terus mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam yaitu firman-Mu, supaya kami menerima berkat anugerah itu sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa di dalam sorga, melalui renungan ini, biarlah kami juga menyadari diri kami, supaya kami tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan juga mengampuni segala dosa kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.